Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Bogasari Baking Center Medan. Bersama saya Chef Jupiter, yang pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana cara pembuatan roti manis dengan berbagai varian isi, dengan bahan yang mudah didapat, peralatan yang sederhana, dan juga memiliki nilai jual yang fantastis. Untuk adonan roti manisnya, kita sudah menyiapkan tepung terigu cakra kembar, gula pasir, ragi instan, bread improver, air, margarin, dan juga garam. Untuk mempermudah cara pembuatannya, kita sudah menyiapkan dua cara untuk pengadukannya. Yang pertama adalah pengadukan dengan mesin dengan menggunakan mixer untuk membuat rotinya. Dan yang kedua, kita akan contohkan bagaimana kalau kita mau mengaduknya dengan tangan. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya mixer di rumah, bisa membuat dengan contoh yang kita akan peragakan kali ini. Mau tahu caranya? Langsung aja kita akan buat adonan rotinya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita tuang dulu 500 gram terigu cakra kembar ke dalam mangkok mixer yang akan kita gunakan nanti. Kemudian 120 gram gula pasir, 12 gram ragi instan, dan juga 2 gram bread improver. Ini kita masukkan semuanya ke dalam mangkok mixernya. Nah, ini kita menggunakan mixer kapasitas 10 liter atau maksimal 1 kg ya untuk pengadukan roti. Kalau mau buat bolu ini 18 telur. Nah, ini kita siapkan mixernya, kita hidupkan tombolnya dan kita aduk selama lebih kurang 1 menit saja. Tujuannya adalah untuk meratakan bahan kering sebelum dicampur dengan bahan cair dan juga lemak. Resep ini sangat mudah dan murah ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan susu dan telur di dalam adonan. Tapi kalau teman-teman mau enak, boleh menambahkan susu bubuk maksimal 30 gram. Ini kemudian kita tuang 275 gram air tentunya yang sudah kita timbang ke dalam adonan. Ini kita campur perlahan. Usahakan menggunakan air dingin supaya pengadukannya akan lebih maksimal hasilnya nanti. Jika ingin menambahkan telur, teman-teman bisa menambahkan 1 butir telur atau 3 butir kuning telur, dan kita kurangi jumlah airnya 50 gram dalam resep yang dipakai. Pengadukan ini sampai sebagian besar bahan keringnya tercampur ke dalam adonannya seperti ini. Kemudian jika sudah menggumpal, kita baru menambahkan bahan ketiga yaitu margarin dan juga garam. Kita matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan margarin dan juga garam. Kemudian jika sudah kita tuang margarin dan garamnya, kita aduk kembali dengan kecepatan rendah saja sampai sebagian besar margarinnya terserap ke dalam adonan. Kemudian untuk mempercepat proses pengadukannya, kita tambahkan kecepatannya menjadi kecepatan 2, lalu aduk sampai kalis. Biasanya proses pengadukan hingga kalis ini memakan waktu 12 menit sampai 15 menit. Nah, kemudian kita naikkan ke kecepatan nomor 2 dan kita hidupkan kembali tombol mixernya. Seperti ini teman-teman. Kalau menggunakan mixer kecil, tekniknya sedikit berbeda karena dinamonya kecil dan sangat beresiko terjadinya kerusakan pada mixer yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan mixer kecil ataupun dengan tangan, sebaiknya sebagian tepung terigunya jangan kita masukkan dulu di awal, tapi terakhir-terakhir saja supaya adonannya tidak terlalu berat. Kita mau cek dulu, ini sepertinya sudah kalis ya, ciri-cirinya sudah tidak lengket lagi di mixer. Dan ketika kita rentangkan dia bisa elastis tipis seperti ini. Dan kemudian untuk pengadukan roti dengan tangan atau dengan mixer, caranya hampir sama, hanya saja sebagian tepung terigu cakra kembarnya dipisahkan dari baskom besar. Tujuannya agar mixer yang kita akan gunakan tidak terlalu berat dalam pengadukannya. Ini sama seperti sebelumnya, bahan-bahan kering kecuali garam dimasukkan, kemudian diaduk, tambahkan air, aduk kembali seperti ini. Nah, dengan mixer yang mata pengaduknya menggunakan yang spiral. Nah, seperti ini ya, sampai sebagian besar bahan keringnya ini tercampur dengan air, lalu kita tambahkan margarin dan juga garam. Ini kita aduk lagi seperti ini sampai adonannya lembut seperti yang terlihat pada video. Nah, ini gula pasirnya sampai sudah larut dulu.
Baru kita matikan mixernya. Nah, kita ganti pengadukannya dengan spatula saja dan kita tambahkan kekurangan dari tepung terigu yang tadi. Ini kita aduk-aduk dengan spatula seperti ini supaya tangan kita tidak terlalu banyak lengket-lengket dari tepungnya. Dan kita aduk-aduk dengan seperti ini dengan cara diuleni ya teman-teman. Nah, ini diuleni sampai menggumpal semua dan kita lanjutkan dengan mengaduknya di meja seperti ini. Nah, proses pengadukannya ditekan, di roll seperti ini dan juga dilipat sekali. Ini membutuhkan waktu sekitar 20 menitan ya. Biasanya memang lebih lama daripada kita mengaduk dengan mixer yang ukurannya besar. Nah, ini kalisnya ini tidak sampai kalis dengan mixer kita buatnya, tapi tidak apa-apa, yang penting kita tarik elastis seperti ini. Jika masih memungkinkan, masih bisa kita roll lagi, kita press lagi, dan adonannya akan semakin kalis nanti lama-lama. Nah, setelah dibulatkan, kita tutup, diamkan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit adonan akan menjadi lebih lembek dan menjadi mudah untuk dipotong. Ini kita potong dengan ukuran 40 gram. Ya, kira-kira untuk satu adonan ini bisa jadi adonan rotinya itu 24 piece. Jadi untuk memotong adonannya jangan ditarik atau jangan menggunakan pisau yang tajam ya. Usahakan gunakan scraper yang terbuat dari plastik supaya meja kerja kita tidak lecet dan juga tergores. Jika adonannya sudah dipotongin, kemudian kita pipihkan, lalu kita bulatkan dengan cara seperti ini. Ibu jari dan juga jari kelingking itu dibentuk huruf U, lalu kita bulatkan dengan cara kita putar-putar seperti ini ya, secara perlahan seperti ini, supaya nanti pada saat kita mau membentuk akan lebih mudah ya. Diperhatikan ya caranya ya, bukan ditekan tapi diputar. Oke, kita akan tunjukkan satu kali lagi. Kita taruh seperti ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Kelihatannya mudah tapi bisa jadi agak sulit pada saat kita mempraktekannya. Tapi jika sudah dipahami cara kerjanya, kita akan lebih mudah justru. Nah, ini sudah dapat 24 piece roti ukuran 40 gram. Kita tutup seperti ini dan kita diamkan lagi 10 menit. Sambil menunggu, kita siapkan loyangnya. Kita poles dengan margarin supaya nanti rotinya tidak lengket di loyang saat rotinya keluar dari oven. Setelah loyangnya selesai dipoles, adonan roti yang kita diamkan tadi, mulai kita persiapkan untuk membuat bentuk dan isian. Pertama, kita isi coklat. Kita bulatkan, kita pipihkan dulu bagian pinggir-pinggirnya dan biarkan bagian tengahnya itu lebih tebal supaya pada saat nanti adonan rotinya diisi tidak terlalu tipis kulitnya. Ini kita pipihkan seperti ini. Kemudian dibalik supaya bagian yang halus nanti berada di luar dan kita isi dengan coklat. Cara membuatnya bisa dilihat di pojok kanan atas, itu diklik saja teman-teman. Kemudian kita rapatkan seperti ini dan letakkan sambungannya di bagian bawah. Kita contohkan satu kali lagi. Kita pipihkan terlebih dahulu, terutama untuk bagian pinggir-pinggirnya, supaya nanti bagian tengahnya tidak terlalu tipis. Dibalik, kemudian diisi satu kali lagi dengan coklat isian ya. Teman-teman bisa pakai coklat mesis atau dengan coklat filling sesuai selera. Nih, cara merapatkannya seperti ini. Kemudian diputar, dikunci dan letakkan sambungannya di bawah. Nah, seperti ini untuk bentuk yang isi coklat. Langsung kita susun di loyang dengan susunan yang rapi seperti ini supaya nanti ngembangnya tidak saling bertabrakan. Roti isi kelapa untuk bentuknya agak berbeda supaya nanti kita bisa membedakan isi berdasarkan bentuk yang kita buat. Caranya seperti ini, letakkan isian kelapanya, disusun dari bawah ke atas dan kita bentuk setengah lingkaran. Cara membuatnya silahkan dilihat di pojok kanan atas ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Sekali lagi kita contohkan, dilipat dari tengah mulainya ya, jangan dari depan atau jangan dari belakang. Lalu kita susun lagi seperti ini dan kita lipat menjadi 2 dengan cara tarik dari bawah ke atas. Kemudian kita susun lagi di dalam loyang. Susun yang baris seperti ini. Nanti kalau sudah mengembang tidak bertabrakan dan matangnya jadi lebih rata. Lalu roti isi nanas, bentuknya hampir sama tapi kita tetap bedakan ya, sebagai variasi tentunya. Dan kita balik, permukaan yang kasar nanti akan kita letakkan di bagian dalam. Ini selai nanas, cara membuatnya nanti bisa teman-teman lihat juga di atas ya. Ini kita lipat. Nah, kita buat kotak seperti ini. Sekali lagi, dari tengah ke depan, tengah ke belakang. Lalu kita balik. Kita letakkan isian selai nanasnya itu di tengah. Seperti ini. Dan kita lipat dari bawah ke tengah, dari atas ke tengah juga. Jepit ujung-ujungnya, kemudian disusun di loyang. Seperti ini cara nyusunnya ya. Untuk berikutnya adalah roti isi susu. Kita tekan lagi, pokoknya sama caranya, dari tengah ke depan, tengah ke belakang. Sebab kalau dari depan atau dari belakang, nanti pada saat kita tipiskan akan ketarik bagian ujung-ujungnya. Ini seperti ini, diletakkan dari depan ke tengah, dari depan ke tengah lagi. Baru kita potong dengan scraper untuk kita variasikan bentuknya. Sekali lagi kita contohkan cara membuatnya. Press dari tengah ke depan, tengah ke belakang, kemudian kita balik, lalu ditarik lagi kanan kirinya, isi lagi dengan isian susu. Caranya begini, dengan sendok saja, gulung lagi, kemudian potong-potong bagian bawahnya, baru kita gulung sekali lagi dan letakkan bagian paling ujungnya itu di bagian bawah. Nah, kemudian kita susun kembali di dalam loyang. Dan berikutnya roti isi keju susu, ini lumayan favorit. Kita press lagi dari tengah ke depan, tengah ke belakang, seperti ini lagi. Intinya adalah bagaimana cara membuat adonan dan isiannya, kemudian bentuk-bentuknya kita bedakan sesuai dengan isi yang dipakai. Ini tanpa dipotong-potong, langsung saja dibentuk memanjang seperti ini, dan biarkan bagian tengahnya lebih tebal daripada sudut-sudutnya. Sekali lagi kita press lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian kita isi keju susu di dalamnya. Cara membuatnya teman-teman bisa lihat lagi di sini ya. Kemudian digulung dari depan ke belakang atau sebaliknya, tidak masalah. Lalu kita susun di loyang dan dibuat memanjang seperti ini, barisannya rapi supaya nanti ngembangnya rata. Roti isi pisang coklat. Nah, ini sama juga, tapi nanti ada perbedaan, yaitu motifnya seperti dikepang. Ditarik dulu, kemudian kita isi dengan mesis coklat, disusun di tengah seperti ini memanjang. Kemudian pisang barangan diletakkan di atasnya setengah buah, lalu kita potong-potong. Hanya bedanya dengan yang nanas tadi, ini kedua sisinya dipotong-potong. Kemudian kita lipat dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, terus sampai bawah, sampai semuanya selesai kita bentuk teman-teman. Seperti ini ya. Ini sangat mudah dan bentuknya nanti bagus setelah matang.
Nah, kemudian kita letakkan lagi sama seperti tadi di loyang. Ini satu kali lagi kita contohkan, dibalik lagi. Kemudian kita isi dengan mesis coklat, isinya memanjang. Lalu isi lagi pisang barangan, bisa pakai pisang kepok matang. Kita potong-potong lagi, ya, di sisi kanan dan kirinya. Banyaknya itu bebas ya, biasanya antara 6 sampai 7 iris. Nah, seperti ini, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dari atas sampai terbawah. Jangan ada yang terbalik, supaya nanti bentuknya lebih bagus, seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai untuk isiannya. Kemudian kita susun lagi di dalam loyang, seperti ini. Kemudian jika semua adonan roti yang sudah diisi disusun rapi di dalam loyang, baru nah ini yang bulat nanti kita pisahkan saja, kita pindahkan ke loyang yang lebih kecil. Untuk kita contohkan cara menggunakan oven listrik. Nah, ini kita tutup dengan plastik lagi dan kita fermentasi sampai ngembang 2 kali lipat. Kalau ada proofing box atau mesin proofer itu lebih baik dan mengembangnya lebih cepat, karena suhu di dalam proofer ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan fermentasi, yaitu 38 derajat Celcius dengan kelembaban 85%. Nah, ini kita gunakan telur sebanyak 1 butir dan juga 50 gram susu cair untuk bahan polesan. Yang pertama, kita kocok dulu telur utuhnya dan kita tuang susu cairnya, lalu kita saring supaya nanti hasil polesannya lebih halus. Ini kita saring seperti ini dan diratakan dengan menggunakan sendok. Nah, ini dipoles ya, adonan yang sudah 75% mengembang dengan bahan polesan. Ini yang bulat tadi si coklat, kita pakai loyang kecil untuk kita coba menggunakan oven listrik. Kita masukkan kembali ke dalam proofer untuk kita fermentasikan lagi selama lebih kurang 30 menit. Lalu kita panaskan ovennya lebih kurang 190 derajat agar nanti adonan yang sudah ngembang langsung di oven. Begitu juga dengan oven listrik dengan api atas bawah, suhunya 190 derajat dan kita panaskan ovennya sampai lampu indikatornya menyala. Ini dia rotinya yang sudah mengembang 2 kali lipat atau total fermentasi adalah 2 jam. Kita langsung masukkan ke dalam oven. Kita tutup pintunya seperti ini teman-teman, 10 sampai 12 menit dengan suhu 190 derajat. Sama yang oven listrik juga seperti itu. Kita oven selama lebih kurang 10 sampai 12 menit atau sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Sudah matang. Kita gunakan sarung tangan tahan panas atau dengan kain lap tebal, dan setelah matang kita poles dengan cara seperti ini ya. Ini kita angkat juga yang dari dalam oven listrik. Kita poles seperti ini ya. Kalau teman-teman bikin jumlah kecil jangan langsung setengah kilo, mungkin bisa 1/4 kilo adonan terigunya. Dan roti manis ekonomis dengan varian isi sudah selesai. Segera setelah matang kita letakkan di kawat pendingin. Tadi bahan polesan yang terakhir itu adalah margarin saja untuk membuat permukaannya jadi mengkilat. Baik fans Boga, ini dia hasil roti manis dengan variasi isi untuk kelas online kita di Bogasari Baking Center Medan. Apabila nanti di rumah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas,
Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu, langsung saja ditanyakan kepada kami supaya bisa ketemu solusinya. Kami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di kelas-kelas online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.